banyak pembahasan mengenai apa itu komunikasi, baik secara konseptual, baik pun secara praktik. Tentunya komunikasi ini mempunyai peran di dalam kegiatan berkehidupan manusia, khususnya di dalam kegiatan bisnis. Maka komunikasi dan bisnis adalah sesuatu konsep yang harus dipelajari oleh kita sebagai manusia, tentunya oleh teman-teman mahasiswa, ya, dimana komunikasi bisnis merupakan sebuah suplemen, sebuah konsep yang harus diketahui di dalam era globalisasi ini. Maka dari itu saya akan sedikit membahas apa itu komunikasi secara singkat dan apa itu bisnis secara singkat di dalam cakupan mata kuliah komunikasi bisnis syariah. Seperti yang tadi telah saya bicarakan, ya, berarti saya di sini akan menerangkan sedikit pengenalan atau introduce tentang yang namanya komunikasi bisnis syariah. Tentunya ini adalah video pembelajaran bagi teman-teman semua. Di video pembelajaran ini saya hanya akan menjelaskan secara singkat apa itu konsep komunikasi, dan secara singkat juga konsep bisnis, dan apa itu komunikasi bisnis syariah secara singkatnya. Baik, saya akan mulai. Pertama, tentunya kita ingin memahami apa itu komunikasi. Pertama, komunikasi bisa dilihat secara dari etimologis. Komunikasi ini berasal dari bahasa Latin, yakni communicatio atau communicare, yang berarti membuat sama. Selanjutnya, komunikasi juga secara etimologis diserap dari bahasa Belanda yang berasal dari kata communicatie, ya, adalah suatu proses. Nah, teman-teman, selain secara etimologis, secara terminologis juga komunikasi di sini mempunyai arti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Selanjutnya, secara paradigmatis, komunikasi berarti pola yang meliputi sejumlah komponen berkolerasi satu sama lain secara fungsional untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Baik, selanjutnya setelah secara etimologis, secara terminologis, dan secara paradigmatis, tentunya komunikasi mempunyai sebuah konsep dasar. Di sini ada yang disebut dengan pengertian dari komunikasi itu sendiri. Atau secara umum banyak pengertian komunikasi yang dipahami oleh seseorang, antara lain ada 5 yang biasa dimaknai atau diartikan, ya. Komunikasi pertama adalah pernyataan diri yang efektif. Kedua, komunikasi adalah pertukaran pesan-pesan yang tertulis, pesan-pesan dalam percakapan, bahkan melalui imajinasi. Yang ketiga, komunikasi adalah pertukaran informasi atau hiburan dengan kata-kata melalui percakapan atau metode lain. Keempat, komunikasi adalah pertukaran makna antar pribadi dengan sistem simbol. Yang kelima, proses mengalihkan pesan melalui saluran tertentu kepada orang lain dengan efek tertentu. Baik, sebagai lanjutan dari pengertian komunikasi, ini ada dari Prof. Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rahmat, ya. Komunikasi itu didefinisikan sebagai apa yang terjadi bila makna diberikan kepada suatu perilaku. Jadi ketika bila seseorang memperhatikan perilaku kita dan memberi makna, maka komunikasi telah terjadi. Terlepas dari apa kita menyadarinya, perilaku kita atau tidak, dan menyengaja atau tidak. Dengan demikian, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Dengan kata lain, kita tak dapat tidak berkomunikasi. Maka dapat disimpulkan, jadi komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi dalam diri seseorang dan atau di antara 2 orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Baik, tadi setelah konsep singkat komunikasi, sekarang pada gilirannya saya menjelaskan konsep singkat bisnis. Bisnis berawal dari kata usia atau kesibukan dalam bahasa Inggrisnya itu. Nah, bisnis ini bisa dikatakan sebagai aktivitas produksi,
aktivitas pembelian, aktivitas penjualan. Di mana secara etimologi tadi bisnis ini konteksnya ini selalu berdekatan dengan yang namanya ekonomi. Kemudian bisnis juga bisa diartikan usaha atau perusahaan atau organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk menghasilkan sebuah laba. Kemudian bisnis juga bisa diartikan usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi ataupun masyarakat luas. Dan ada sebuah pengertian, a business is an enterprise that provide products or service desired by customer. Di mana kegiatan bisnis ini usaha atau membuat perusahaan untuk menyediakan produk yaitu barang atau servis jasa ya demi kebutuhan pelanggan atau masyarakat. Maka dari itu untuk mengetahui konsep bisnis kita harus mengetahui pemahaman bisnis, tujuan bisnis, fungsi bisnis, jenis bisnis, dan apa itu manfaat bisnis. Karena pemahaman tujuan, fungsi, jenis, dan manfaat bisnis ini adalah sebuah konsep, di mana bisnis ini mempunyai dua konsep yang saya akan terangkan itu secara real dan secara psikologis. Kemudian, bisnis juga harus membuat yang namanya benchmarking bisnis. Benchmarking di sini tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi, kesempatan baru untuk sebuah penemuan atau invention, memotivasi karyawan di dalam perusahaan, dan memahami kompetisi di dalam sebuah bisnis, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas sebuah produk di dalam bisnis itu. Maka dalam benchmarking bisnis ini ada disebut dengan studi kelayakan bisnis, di mana studi kelayakan bisnis ini mempunyai sebuah fungsi ya, di mana studi kelayakan bisnis ini akan membuat rencana bisnis atau bisnis plan. Kedua, meriset atau menganalisis pesaing bisnis, menganalisa yang namanya pasar bisnis itu sendiri, terus strategi bisnis apa yang baik untuk digunakan dalam sebuah kompetisi bisnis. Maka yang namanya studi kelayakan bisnis dan memahami konsep bisnis ini akan menjadi sebuah senjata di mana seseorang atau individu pelaku bisnis ini akan memahami yang namanya dinamika bisnis itu sendiri. Setelah tadi memahami apa itu komunikasi secara singkat dan apa itu bisnis secara singkat, maka konteks komunikasi bisnis ini akan bertujuan dan mengkerucut kepada sebuah etika bisnis, di mana secara konsepsi Islam, etika merupakan sebuah produk dari yang namanya sebuah kebenaran atau kebaikan. Etika bisnis di sini saya akan bagi 3, itu merupakan ajaran dalam membedakan antara benar dan salah, dalam memberikan bekal kepada setiap pimpinan perusahaan ketika mempertimbangkan decision making atau pengambilan keputusan strategis terkait dengan masalah moral yang kompleks. Selanjutnya, etika bisnis ini atau secara syariahnya itu terkait dengan masalah menilai aktivitas dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran dalam berbisnis. Yang ketiga merupakan kajian yang bertumpu pada akhlak yang benar dan akhlak yang salah. Jadi ketika dalam konsepsi sederhana, mengapa yang namanya etika itu akan berhubungan dengan akhlak ya. Ketika akhlak baik itu dan akhlak yang buruk ya. Nah, di sini ketika yang namanya komunikasi itu adalah sebuah konsepsi secara intern personal, yaitu ada di dalam seseorang yang akan menciptakan integritas, loyalitas, kejujuran, menghormati dan peduli akan keadilan. Nah, ini akan membuahkan sebuah output ya, yaitu akan membuahkan sebuah konsep yaitu memiliki reputasi yang baik dan akan menimbulkannya sebuah trust atau kepercayaan di dalam bisnis itu. Terus keuntungan yang akan tentunya maksimal, dan yang selanjutnya terakhir itu menjunjung nilai moral. Dan saya akan kaitkan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275
di mana di sana mempunyai pemahaman atau arti, di mana artinya sebagai berikut, yaitu orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dipertegas lagi dengan Quran surat An-Nisa ayat 29 yang mengartikan bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Demikian video pembelajaran singkat dari konsep komunikasi dan konsep bisnis dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis Syariah. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.